Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Azil Fadiha dengan NIM 2341 10 20 18 akan menjelaskan tentang analisis regresi moderasi dengan SPSS. Baik, yang pertama, alangkah baiknya teman-teman semua mengetahui terlebih dahulu apa itu sih konsep dasar analisis regresi moderasi atau yang biasa disingkat dengan MRA. Baik, MRA itu ada 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel independen, dependen, dan moderasi. MRA juga bisa disebut dengan uji interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan variabel yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, di sini saya sudah mempunyai satu contoh kasus yang judulnya itu pengaruh pelatihan dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel moderasi dengan persamaan regresi yang sudah terlampir. Baik, pada tahap ini kita akan membahas bagaimana proses integrasi moderasi itu dilakukan dalam analisis regresi, khususnya ketika variabel pelatihan dengan X1 lingkungan X1 pelatihan dan X2 itu lingkungan kerja diduga memiliki pengaruh terhadap prestasi kerja sebagai Y, namun pengaruh tersebut diasumsikan dan berubah atau dipengaruhi oleh keberadaan variabel moderat atau biasa kita simpulkan dengan M. Integrasi moderasi ini juga bertujuan untuk menguji apakah variabel moderat itu mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara pelatihan dan prestasi kerja serta antara lingkungan kerja dan prestasi kerja. Adapun langkah pertama dalam integrasi moderasi adalah memastikan bahwa seluruh variabel utama, yaitu pada X1 pelatihan dan lingkungan kerja X2 prestasi kerja atau Y, dan variabel moderat atau M itu telah siap digunakan dalam analisis, yaitu meregresikan variabel independen dengan variabel dependen. Baik, caranya kita pilih menu analyze, lalu klik regression, pilih linear. Prestasi kerja kita masukkan ke kolom dependen dan pelatihan ke independen serta lingkungan kerja. Lalu kita pilih habis itu muncul output regression yang pertama. Nah, pada output regression yang pertama ini teman-teman bisa fokus ke tabel model summary dan koefisien. Nah, kedua tabel tersebut sudah saya copy ke file PDF, dan untuk melakukan interpretasi outputnya kita bisa buka kembali ke file. Pada analisis data diketahui nilai signifikansi variabel kompensasi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel komitmen organisasi. Diketahui nilai signifikansi variabel komunikasi sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel komunikasi itu berpengaruh signifikan terhadap variabel komitmen organisasi. Yang kedua, pada tabel summary, analisis data diketahui nilai R-square sebesar 0,808, yang dimana 80,8% variasi prestasi kerja dapat dijelaskan oleh variabel pelatihan dan lingkungan kerja, sedangkan 19,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai R-square sebesar 0,804 menandakan bahwa model regresi tetap kuat dan stabil setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen, sehingga model yang digunakan sudah tepat. Sementara itu, standard error of the estimate sebesar 2,47184 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil, yang berarti model cukup akurat dalam memprediksi prestasi kerja. Baik, langkah yang kedua selanjutnya kita akan melakukan analisis persamaan regresi yang kedua. Namun sebelum saya melakukan analisis data, saya akan memunculkan dua variabel baru antara interaksi X1 dengan variabel moderasi dan interaksi antara variabel X2 dengan variabel moderasi. Caranya kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Di kolom target variable kita akan
Baik, di sini sudah kedua variabel sudah muncul ya teman-teman. Saya akan isikan label pada kedua variabel tersebut. Di sini kita kecilkan dulu menjadi 0. Dan pada X1N kita masukkan label pelatihan dengan moderat, dan yang kedua lingkungan kerja dengan moderat. Setelah pengisian label itu sudah selesai, kita bisa lanjut analisis data. Caranya, kita pilih analyze, lalu regression, lalu pilih linear. Di sini sudah muncul kata dialog ya teman-teman semua. Lalu masukkan variabel gaya moderat ke kolom independen. Begitu juga kolom pelatihan dengan moderat serta lingkungan kerja dengan moderat. Lalu kita pilih all. Pada output ini sudah muncul pada regression yang kedua. Teman-teman bisa fokus pada tabel model summary dan koefisien. Kedua tabel ini saya sudah copy ke file PDF. Pada analisis data, variabel pelatihan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja dengan nilai signifikan 0,000, sehingga semakin baik pelatihan maka prestasi kerja semakin meningkat. Variabel lingkungan kerja memiliki nilai signifikasi 0,845 yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Variabel moderat juga tidak berpengaruh signifikan secara langsung karena nilai signifikansinya itu 0,149. Selanjutnya, variabel interaksi pelatihan X moderat dan lingkungan kerja X moderat masing-masing memiliki nilai signifikansi 0,160 atau dan 1,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moderat tidak memoderasi hubungan antara pelatihan maupun lingkungan kerja terhadap prestasi kerja. Pada tabel model summary, analisis data diketahui nilai R-square sebesar 0,817 menunjukkan bahwa 81,7% variasi prestasi kerja dapat dijelaskan oleh variabel pelatihan, lingkungan kerja, variabel moderat, serta interaksi pelatihan X moderat dan lingkungan kerja X moderat. Sedangkan 18,3% sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai R-square sebesar 0,808 menandakan bahwa model regresi tetap kuat dan tidak layak untuk digunakan setelah penyesuaian jumlah variabel. Sementara itu, standard error of the estimate sebesar 2,448 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi relatif kecil sehingga model cukup akurat. Maka dari situ kita bisa simpulkan bahwa model regresi dengan memasukkan variabel moderat dan interaksi itu mampu menjelaskan prestasi kerja dengan baik. Namun, peningkatan keamanan model relatif kecil. Pelatihan tetap menjadi faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Sedangkan lingkungan kerja, variabel moderat, serta variabel interaksi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sehingga variabel moderat tidak berperan dalam memperkuat maupun memperlemah hubungan antara pelatihan dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja. Aku rasa cukup sekian penjelasan dan cara praktik bagaimana melakukan uji regresi moderasi atau uji MRA di program SPSS. Mungkin sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.